Di pegunungan, Ye Chenjing duduk di dalam gua, dan batu dewa mengalir dengan cahaya, dan garis-garis dewa mengirimkan gumpalan sinar matahari. Sungguh misterius. Sudah hampir setengah tahun sejak pencerahan Ye Chen. Namun, dia masih hanya memiliki sedikit alis. Dapat dikatakan bahwa ada sedikit makna di antara mereka. Masih ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Ye Chen tidak terburu-buru. Daerah terlarang terlalu penting. Dia harus mengerti kali ini, bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak waktu. Ye Chen memejamkan mata dan garis-garis pola ilahi melintas di benaknya. Pola-pola ilahi ini penuh dengan kekuatan misterius. Ye Chen hanya dapat merasakannya dan memiliki sedikit pemahaman tentang pola-pola ilahi. Yang lainnya, dia tidak memiliki alis. Sulit untuk memahami larangan dewa, tetapi sulit untuk naik ke langit. Jiwa tua itu menghela nafas sedikit. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelum latihan Ye Chen. Setelah setengah tahun memahami, dia pada dasarnya tidak memiliki alis. Warisan tertinggi semacam ini dimiliki oleh semua orang di Protoss. Bagi Terran, ini tidak tersedia. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak lebih dari 5 alam larangan ilahi. Orang tua jiwa pernah berpikir untuk menggunakan diagram 8 Taiji untuk mempercepat waktu dan ruang, tetapi dia ditolak oleh Ye Chen. Pertama, itu terlalu boros. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak perlu membuang-buang sumber daya. Alasan kedua adalah bahwa Ye Chen ingin memahami langit dan bumi dan benar-benar memahami jalan langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun butuh waktu lama baginya, itu bukan hal yang buruk baginya. Ye Chen, di dalam gua, tidak mengenal waktu, pemahaman musim dingin berlalu dan musim semi datang lagi. Apakah kamu masih tutup? Sudah hampir setahun. Yunfan melihat ke pegunungan, tanah kembali ke musim semi, pohon-pohon layu mulai tumbuh, dunia penuh dengan vitalitas. Dalam periode waktu ini, Yunfan telah membuat kemajuan besar. Pada periode sebelumnya, hampir sebulan untuk menaikkan level. Sekarang, kecepatannya telah melambat, tetapi bagi banyak orang, itu mengerikan. Sekarang dia telah naik ke tingkat ke-7 dari alam inti emas, sementara Luo Xiaodi hanya berada di tingkat ke-8 dari alam inti emas, dan akan segera disusul oleh Yunfan. Oleh karena itu, dia langsung bersembunyi dari Yunfan, jika tidak, Yunfan harus mengomel di telinganya setiap hari. Xiaodi, aku akan melampauimu. Apakah kamu akan berjanji kepadaku untuk menjadi menantu perempuanku? Xiaodi, menurutmu berapa banyak anak yang akan kita miliki di masa depan? Kurasa semakin banyak anakmu, semakin baik. Ini sangat ramai. Xiaodi, aku bertanya kepada 3 bibi. Pria tidak bisa punya cukup bayi. Mengapa kamu selalu membiarkanku punya bayi? Jika Xiaoyun berani menutup telinganya seumur hidup, jangan khawatirkan dia. Yunfan sangat jujur, dia benar-benar tidak mengganggu Luo Xiaodi. Namun, setelah hampir setahun bergaul satu sama lain, Luo Xiaodi telah menyatu dengan kota dan rumah Yunfan. Yunwu merawatnya sebagai anggota keluarga, dan tampaknya mulai menerima Yunfan di dalam hatinya. Namun, ocehan Yunfan yang tak henti-hentinya benar-benar membuatnya kesal. Xiaodi juga tertutup, dan kakak senior tertutup. Semua orang tertutup. Tidak ada yang bermain, aku akan diam dan melupakannya. Yunfan menghela nafas, sangat bosan. Di pegunungan, Ye Chen seperti batu, yang tidak bergerak selama setahun. Lapisan abu telah jatuh di tubuhnya, yang tampaknya menyatu dengan tebing. Namun, setelah 1 tahun memahami, Ye Chen akhirnya mulai mengerti, meraba-raba beberapa informasi penting, dan membuka pintu misterius ini. Tiba-tiba, Ye Chen bergerak dan matanya terbuka. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan, terutama terang. Dia membuka mulutnya dan menghisap batu dewa. Kemudian dia menutup matanya lagi. Dalam sekejap, awan ungu membumbung di sekeliling Ye Chen. Wajah Ye Chen tampak serius, dan ada garis-garis pola dewa di tubuhnya, seolah-olah itu dicap padanya. Setiap inci tubuh Ye Chen berada dalam semangat kecemerlangan, dan cahaya ungu itu cemerlang dan menakjubkan. Pola dewa itu adalah yang ada di batu itu. Sekarang semuanya tercetak di tubuh Ye Chen dan tampaknya menyatu dengan tubuhnya. Batu yang kuat itu menyusut di ladang ramuan Ye Chen, dan kekuatan ungu itu berenang di tubuhnya. Pola dewa terpisah dari batu dan menyatu ke dalam tulang dan daging Xiao Han.
Dengan penyerapan kekuatan yang kuat ini, napas Ye Chen juga terus membaik. Itu telah mencapai titik kritis, yang ditekan oleh kematian Ye Chen. Hanya dengan cara ini kita tidak dapat menerobos ke alam Yuanying. Namun, napasnya menjadi sangat tidak stabil, dan dia tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sesuka hati. Ye Chen tidak memperhatikan napas itu. Sekarang dia dengan sepenuh hati memahami pola dewa. Dia telah membuka pintu ini dan masuk untuk memahami pentingnya pola-pola ilahi ini. Oleh karena itu, dia mencap pola-pola ilahi dalam tubuh langsung dan menyatukannya dengan tubuh. Selain itu, larangan pola-pola pagi dapat sangat meningkatkan kekuatan dewa di area-area ini. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan sinar ungu. Pikirannya sangat segar dan jernih. Dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari kebenaran. Apakah kamu akhirnya akan berhasil? Jiwa tua itu juga memiliki perasaan ini, dan menjadi sedikit bersemangat. Jika Ye Chen benar-benar memahami area terlarang dewa, itu akan menjadi luar biasa, dan kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan. Waktu berlalu dengan tenang, dan 2 bulan lagi telah berlalu. Dunia telah benar-benar baru dan penuh dengan vitalitas. Ye Chen masih diselimuti kabut ilahi, tubuhnya bersinar, dan garis-garis ilahinya terus-menerus berkedip dan warnanya lebih dalam. 9 dewa melarang. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Ada awan ungu di matanya, dan pupilnya menjadi ungu tua. Itu sangat indah dan bahkan lebih luar biasa. 9 dewa melarang. Jiwa bergetar. Ini adalah warisan tertinggi dari Protos. Ini sangat mengejutkan bahwa Ye Chen mendapatkan 9 larangan tertinggi dari Protos. Bahkan di Protos, itu sangat langka. Ye Chen sangat gembira sehingga dia tidak menyadari bahwa apa yang dia sadari adalah larangan ilahi 9 kali lipat. Ini berarti bahwa ketika dia menyentuh area terlarang, dia dapat mencapai batas dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 9 kali lipat. Jika dia diberkati dengan pola ilahi, itu mungkin bahkan 10 kali lipat. Ini luar biasa, Ye Chen tidak dapat mempercayainya. Sekarang, dia telah sepenuhnya memahami bidang terlarang dewa dan menguasai warisan semacam ini. Jauh di langit berbintang yang jauh, di sebuah kuil kuno di sebuah benua, seorang pria berambut ungu tiba-tiba membuka matanya. Tuhan melarang domain 9 berat. Pupil rambut ungu penuh dengan keterkejutan. Kemudian, di benua ini, banyak orang mengetahui sebuah berita, Tuhan melarang domain 9 muncul. Tuhan melarang domain 9 muncul lagi. Sejak berakhirnya era kekecewaan besar, sulit bagi kita untuk mencapai tingkat tertinggi Jiuchong dalam warisan Senban. Dalam beberapa era kacau terakhir, ada 3 tempat. Sekarang, ada 9 tingkat di bidang larangan ilahi, yang masih ada di dunia manusia. Di sebuah kuil kuno, Protos yang sangat dihormati memiliki tampilan yang rumit. Kemunculan 9 kali di area terlarang secara alami menarik, tetapi muncul di dunia manusia, yang terlalu aneh. Setahun yang lalu, Gunung Suci dihancurkan dan semuanya diambil oleh Teran. Bahkan tubuh penguasa tertinggi pun menghilang. Penguasa tertinggi adalah warisan 9 kali lipat di ladang terlarang dewa. Apakah seseorang telah menerima warisannya? Orang tua lainnya tampak jelek. Masalah Sensan benar-benar penuh kebencian. Ini sangat memalukan bagi keluargaku. Seorang lelaki tua berkata dengan marah. Cepat atau lambat, kita akan menagih hutang ini dari mereka. Dalam waktu dekat, kita akan menginjakkan kaki di dunia lagi, menghancurkannya sepenuhnya, dan membiarkan umat manusia menjadi budak kita. Tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan warisan semacam ini, yang sama sekali tidak mungkin. Seorang Protos sangat tegas. Seorang veteran tua berkata, jangan lupa, dulu ada orang-orang kuat di alam terlarang dewa. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka memang ada. Oleh karena itu, hal ini masih perlu dicari tahu. Ya, jika orang-orangku mendapatkannya, mereka akan senang. Jika mereka manusia, mereka harus dimusnahkan. Mata tua klan berbinar karena dingin, mereka semua tahu, ini adalah betapa mengerikannya orang-orang yang dilarang Tuhan di wilayah 9 tingkatan. Sejak zaman kuno, siapa yang tidak berada di puncak 9 tingkatan alam terlarang ilahi di Protos? Dengan cara ini, Protos telah mengangkat banyak leluhur. Karena Protos kita akan segera menginjakkan kaki di dunia manusia, sudah waktunya untuk mengirim beberapa anggota klan potensial ke dunia manusia untuk mengalaminya sebentar.
Ngomong-ngomong, kita akan mencari tahu siapa yang memiliki wilayah terlarang 9 kali lipat. Kata seorang protos tua. Semua orang mengangguk setuju. Dunia manusia. Setelah Ye Chen bersemangat, dia juga menjadi tenang, dan jiwa tua itu berkata, area terlarang para dewa itu beratnya 9. Itu pasti akan mengganggu protos. Karena itu, kamu harus menyembunyikan cara untuk melawan surga. Jika kamu tidak punya pilihan, kamu tidak boleh mengeksposnya di depan umum. Jika tidak, protos akan mencoba segala cara untuk membunuhmu. Sangat mengerikan memiliki seseorang dengan 9 tingkat area terlarang. Terlebih lagi, bagi protos, sangat memalukan memiliki 9 tingkat area terlarang. Tidak mungkin meninggalkanmu. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk. Ini memang hal yang sangat berbahaya. Tapi itu keren, itu seperti memukul semua protos di wajah. Ye Chen tertawa dan berkata. Jiwa tua itu berkata, ini bukan apa-apa, kuncinya adalah, jika kamu menjadi eksistensi yang lebih kuat di masa depan, ketika kamu menyapu mereka dengan 9 tingkat area terlarang dewa, itu akan disebut menamparkan wajah. Haha, Ye Chen tertawa dan merasa senang memikirkannya. Kamu tidak bisa menahan napasmu sekarang. Jika kamu ingin menerobos, kamu tidak bisa menahannya lagi. Jika tidak, itu akan sia-sia. Jiwa tua mengingatkan. Mendengar perkataan jiwa tua itu, Ye Chen juga merasa bahwa itu masuk akal. Jika dia tidak menerobos, napasnya terus-menerus meluap, itu hanya akan sia-sia. Mari kita menerobos Yuanying dengan tren. Ye Chen tidak ragu-ragu. Ye Chen memejamkan matanya dan menjalankan buku roh kuno. Seluruh kekuatan tubuhnya tidak lagi ditekan. Seluruh tebing berguncang dan gua itu hampir runtuh. Itu sangat menakutkan. Tubuh Ye Chen cerah dan bersinar dengan garis-garis ilahi. Dia menyerap kekuatan batu ilahi. Tampaknya beberapa perubahan telah terjadi di seluruh darah manusia. Kekuatan yang kuat meletus, seperti banjir. Ye Chen meletakkan ramuan emas di ladang ramuan, dan susunan 8 trigram ramuan emas mulai bekerja. Ada proses dari terobosan alam jin dan ke alam Yuanying, yang disebut dan Ning Ying Ying yang rusak. Kita perlu menghancurkan ramuan emas, dan kemudian menggunakan kekuatan jin dan untuk memadatkan biaya siang Yuanying. Di ladang pil Ye Chen, susunan 8 trigram pil emas sedang berjalan, roh pedang membubung ke langit, keempat gajah berlari kencang, kedua naga meraung, 8 trigram meraung, dan penglihatan terus-menerus. Pikiran Ye Chen bergerak, dan pil emas memancarkan cahaya keemasan, tak tertandingi dan sangat menyilaukan. Klik, pil emas mengirimkan sosok yang rusak dengan retakan di atasnya. Susunan 8 trigram pil emas tiba-tiba menjadi tertutup. 2 naga, 4 gajah, karakter kuno 8 trigram dan roh pedang semuanya dicap pada pil emas. Ledakan. Di ladang pil Ye Chen, kekuatan yang mengerikan meletus, dan pil emas benar-benar hancur. Pikiran Ye Chen bergerak dan mulai memadatkan fase asli bayi. Dan napasnya saat ini sepenuhnya naik, membuka kembali semua penghalang, menerobos ke alam Yuanying. Di tubuh Ye Chen, sekelompok cahaya bersinar. Dia masih mencoba memadatkan bayi Yuan. Semua napas tertutup. Dia memasuki ladang ramuan untuk memberinya nutrisi dan ingin memadatkan bayi muda yang kuat. Yuanying sama seperti ramuan emas. Semakin kuat Yuanying, semakin kuat kekuatannya. Oleh karena itu, akan ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di level yang sama. Ye Chen tentu saja tidak akan membiarkan bayinya masuk ke dataran, pasti lebih dari orang biasa. Ramuan emas di depannya sangat menakutkan. Meskipun sekarang telah hancur, kekuatan yang kuat masih berfungsi sebagai nutrisi Yuanying. Dalam cahaya itu, ada seorang bayi yang muncul, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi. Yang mengejutkannya, 2 naga emas, 4 gajah, dan 16 pedangki mengelilinginya, yang membuatnya tampak sangat aneh. Jiwa tua itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa benda-benda di ramuan emas itu tidak dihancurkan dengan ramuan emas, tetapi telah diawetkan. Yuanying semakin membeku, dan suara nyanyian naga seperti raungan dan kicauan pedang menyebar dari ladang ramuan Ye Chen. Seorang Yuanying lahir di bawah pengaruh gajah naga. Bayi Yuan tampak hikmat, bersinar di seluruh tubuh. Itu tampak seperti boneka porselen. Mengapa tidak sepertimu? Orang tua itu tampak seperti 2 kacang polong. Dia adalah hantu. Bayi Yuan itu sama seperti miliknya. Ah, Ye Chen juga sangat berbeda.
Dia dengan hati-hati melihat Yuan Ying yang dipadatkannya. Dia tidak seperti dirinya sendiri. Apakah itu alami? Jiwa itu membuka mulutnya. Ye Chen terdiam beberapa saat, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa bayiku berbeda dariku? Sungguh mengejutkan. Apakah sudah berubah? Ini pertama kalinya kau melihat Yuan Ying tidak sepertiku. Ketika kau mengumpulkan Yuan Ying, apakah kau memikirkan orang lain dan tidak menganggapnya serius? Tanya jiwa tua itu. Ye Chen menutupi kepalanya dengan garis-garis hitam dan berkata, apakah penampilan ini penting? Tentu saja, itu seperti bayi. Jika kau tidak menganggapnya serius, kau mungkin akan membuat semacam orang aneh. Kata jiwa tua itu. Ye Chen benar-benar terdiam. Apakah ini terlalu jauh? Ye Chen menatap bayinya dengan saksama dan duduk bersila. Dia tampak seperti seorang budak. Dia diselimuti oleh sinar matahari. Ada juga pedang seperti naga yang melekat di tubuhnya, yang membuatnya lebih luar biasa. Hanya saja, bagaimana mungkin itu tidak seperti dia? Dalam keraguan Ye Chen, potongan-potongan daftar Feng Shen, yang telah berdiri diam di ladang ramuan, tiba-tiba berkedip dengan sentuhan kecemerlangan ilahi dan melayang ke Yuan Ying. Ini, jiwa tua itu tertegun lama, dan mulutnya menganga lebar, dia benar-benar bodoh. Apakah pecahan daftar dewa itu bergerak sendiri? Apa maksudnya ini? Ye Chen juga tidak percaya melihat pemandangan ini, menghirup udara dingin. Pecahan daftar dewa jatuh di kepala Yuan Ying, dan kilatan cahaya jatuh darinya, menutupi Yuan Ying. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa pecahan daftar dewa itu sebenarnya menyerap kekuatan Yuan Ying. Tidak bagus. Ye Chen terkejut. Bayi Yuan ini baru saja terkondensasi keluar darinya. Jika esensinya diserap, apakah masih baik-baik saja? Bukankah itu membuang-buang tenaga? Ye Chen ingin mengatur, tetapi tidak ada gunanya sama sekali, dia tidak bisa menggoyahkan daftar Feng Shen. Dia hanya bisa menyaksikan daftar Feng Shen menyerap esensi Yuan Ying. Jiwa tua, apa yang harus dilakukan? Ye Chen khawatir. Jiwa tua tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia jauh lebih tenang daripada Ye Chen dan berkata, karena tidak ada jalan keluar, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Jika ada yang salah, Anda dapat segera menambahkan esensi ke Yuan Ying. Ye Chen tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah menyerap esensi Yuan Ying, Shen Hui pada daftar itu bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Ada pola magis yang mengalir di atasnya. Wah, sepertinya daftar dewa ini benar-benar ditakdirkan untukmu. Meskipun jiwa tua itu tidak mengerti bagaimana ini terjadi, tetapi sangat jelas bahwa Feng Shenbang membuat langkah seperti itu, tidak biasa. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk membuat daftar dewa seperti itu. Ini adalah artefak pertama di surga dan bumi, dan itu adalah harta paling berharga di dunia dewa. Bahkan yang paling kuat di dunia dewa tidak dapat membuat daftar dewa yang begitu mengharukan. Jiwa tua itu mengira bahwa Feng Shen dapat menyerap darah Ye Chen, tetapi sekarang dia telah menyerap esensi Yuan Ying. Dia tampaknya sangat menyukai barang-barang milik Ye Chen. Tidak masalah sekarang, selama aku dapat menjaga bayi ini. Ye Chen sekarang tidak memiliki suasana hati untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Yuan Ying hancur, lalu dia benar-benar selesai. Jangan khawatir, daftar itu tidak akan pernah menyakitimu. Jiwa tua itu berkata dengan sangat yakin. Feng Shenbang cukup menyerapnya sejenak, Ye Chen merasa bahwa Yuan Ying telah kehilangan lingkaran besar, dan sangat tertekan. Dan para dewa dalam daftar para dewa lebih cemerlang, dan garis-garis pada mereka semakin jelas. Pada saat ini, pola-pola ilahi pada daftar para dewa tampaknya mengalir di sepanjang Shen Hui, dan benar-benar jatuh pada Yuan Ying. Satu demi satu, pola-pola ilahi dicap pada Yuan Ying, memancarkan cahaya yang luar biasa. Ini, Ye Chen tercengang. Apakah ini umpan balik? Jiwa tua itu juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini bukan umpan balik, tetapi daftar dewa selalu ingin memberi cap pola dewa pada Yuan Ying, tetapi tidak ada cara untuk mengaktifkan pola dewa. Hanya dengan menyerap kekuatan bayi asli dan mengaktifkan pola dewa, barulah bisa diberi cap. Ini adalah cap pada daftar dewa. Ini adalah tanda artefak pertama. Ya Tuhan, Ye Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sungguh luar biasa. Mengapa Feng Shenbang melakukan ini? Jiwa tua itu juga merasa sangat aneh bahwa tidak ada dewa dalam daftar dewa.
Tidak mungkin memiliki kesadaran seperti itu. Apakah itu yang dimaksud Yuan Ying? Jiwa tua itu ragu, tetapi tidak benar untuk memikirkannya. Jika Ye Chen tidak memiliki ide seperti itu, apakah Yuan Ying akan memiliki pikiran seperti itu? Jiwa tua itu semakin tidak dapat memikirkannya, dan merasa semakin aneh, itu sungguh fantastis. Ketika tanda dewa tercetak pada tubuh Yuan Ying, Ye Chen jelas merasakan bahwa Yuan Ying menjadi lebih kuat, dan napasnya berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Sungguh menakjubkan. Bayi Yuan, penuh dengan garis-garis dewa, dewa cahaya menghilang, menjadi tenang, tampaknya semua hanya menghabiskan semua kekuatan. Adegan ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi tidak jelas. Tidak peduli apa, karena daftar dewa dapat membantu saya meningkatkan kekuatan saya, mengapa tidak? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Jiwa tua itu mendesah, ini mungkin satu-satunya di dunia dengan bayi yang paling istimewa. Tidak hanya berbeda dari yang asli, tetapi juga diberkati oleh pola ilahi dari daftar dewa. Sejak saat itu, Anda telah menjadi sangat kuat. Jiwa tua itu mendesah, Ye Chen benar-benar terlahir dengan atmosfer. Ye Chen penuh dengan kegembiraan. Dengan kekuatan Yuan Ying, dia menemukan bahwa napasnya telah menjadi jauh lebih kuat. Meskipun dia baru saja memasuki tingkat pertama keadaan Yuan Ying, dia benar-benar yakin untuk membunuh tingkat kedua keadaan Yuan Ying. Ye Chen keluar dari gua dan telah menutup diri selama lebih dari setahun. Otot dan tulangnya tampak membatu. Dia meregangkan tubuhnya, dalam suasana hati yang baik, melihat dunia, penuh harapan untuk masa depan. Ye Chen kembali ke kota kecil, yang sudah benar-benar baru dan penuh vitalitas. Kakak Ye, kamu akhirnya keluar dari celah gunung. Yunwu bertemu Ye Chen dan bertanya dengan gembira. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kali ini, agak lama. Bagaimana dengan Yun Fan dan Xiao Di? Xiao Di, aku sudah melampauimu sekarang. Bukankah kamu mengatakan itu? Jika kamu melampauiku, kamu berjanji untuk menjadi menantu perempuanku. Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Siapa yang bilang ya, aku hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Tidak, kamu tidak berkicau. Oke, itu benar-benar menyebalkan. Jika aku tinggal bersamamu sepanjang hidupku, aku akan pingsan. Di dalam ruangan, terdengar suara Yun Fan dan Luo Xiaodi. Ye Chen sedikit aneh dan bertanya, bagaimana ini? Yunwu tidak pandai berbicara. Putranya benar-benar menyebalkan. Dia tertawa dan memarahi, Yun Fan, bocah bau itu, selalu mengganggu Xiaodi. Ye Chen langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa melihat wajah Yun Fan masih setebal itu untuk mengejar gadis-gadis. Aku harus pergi dan melihatnya. Xiaodi, kapan kamu akan berjanji padaku? Aku ingin memberimu bayi. Tidak, biarkan kamu memberiku bayi untuk bermain. Pergi. Luo Xiaodi benar-benar marah, meraung, hampir membuat Ye Chen yang baru saja masuk untuk mengguncangnya. Batuk. Ye Chen batuk dua tenggorokan, berkata, ini semua dalam apa? Kakak senior, kakak Ye, Yun Fan dan Luo Xiaodi terkejut dan heran melihat Ye Chen muncul, dan mereka bergegas untuk berkumpul di sekitar Ye Chen. Apa yang salah denganku sekarang? Ye Chen berpura-pura bingung dan berkata sambil tersenyum. Luo Xiaodi mendengarnya, wajahnya memerah, tanpa ampun menatap Yun Fan. Yun Fan juga menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Xiaodi memberi saya bayi, tetapi dia menolak. Dia harus membiarkan saya memiliki bayinya sendiri. Anda mengatakan bahwa saya pria besar, bagaimana saya bisa hidup? Pergi. Luo Xiaodi meraung. Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam, menatap Yun Fan, apakah kamu bodoh? Petik 2. Tidak hanya bodoh. Bodoh sekali. Luo Xiaodi bersenandung. Yun Fan berkata dengan polos, di mana aku bodoh? Aku sudah bertanya pada 3 bibi. Pria besar itu benar-benar tidak bisa punya anak. Ye Chen dan Luo Xiaodi menepuk dahi mereka, wajah mereka tertekan dan tidak berdaya, dan hati mereka lelah. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Fan, kamu masih muda sekarang, dan kamu tidak mengerti apa-apa. Lebih baik melahirkan bayi dulu dan berlatih keras. Kalau tidak, kau tidak punya kekuatan untuk melindungi Xiaodi, kan? Yun Fan mendengarkan, memikirkannya, tetapi juga merasa itu masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saat aku punya kekuatan,
aku akan melahirkan setumpuk boneka untuk dimainkan. Petik 2. Saat senja, setiap keluarga di kota itu mengepulkan asap, dipenuhi dengan rasa bahagia. Ye Chen berjalan di kota kecil itu, suasana hatinya juga sangat santai. Dalam beberapa tahun terakhir, seseorang terburu-buru, jarang memiliki waktu luang untuk beristirahat. Pamanku datang. Sebuah suara datang dari langit, harimau terbang berubah menjadi cahaya putih, muncul di depan Ye Chen, seluruh tubuhnya melonjak cahaya, tatapannya tahu bahwa itu baru saja menerobos. Tidurlah, apakah kau telah menembus alam Yuanying? Harimau terbang menatap lurus ke arah Ye Chen, dengan wajah yang tidak percaya. Ye Chen merasakan napas harimau terbang dan berkata sambil tersenyum, jika kau dapat menerobos lingkungan Yuanying, aku tidak dapat menerobos. Kupikir aku lebih baik darimu kali ini. Fei Tian Tiger berbaring di bahu Ye Chen dengan wajah tertekan, berkata, kita semua bisa menjadi yang terkuat di lingkungan Yuanying sekarang, di mana kita akan membunuh sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan di lantai pertama Yuanying Jing? Ini baru permulaan. Jalan kultivasi itu panjang dan tak berujung. Kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Kita harus tetap bersikap rendah hati. Ye Chen berkata dengan ringan. Flying Tiger bersenandung, bahkan jika itu adalah Yuanying Jing, aku juga dipaksa oleh Yuanying. Ye Chen tinggal di kota kecil itu selama setengah bulan lagi. Selama setengah bulan ini, ia banyak berkhotbah kepada Luo Xiaodi dan Yun Fan. Keduanya telah mencapai lantai 9 dari ramuan emas dan sedang menghadapi Ning Ying. Oleh karena itu, Ye Chen menceritakan beberapa pengalamannya kepada mereka. Kakak seperguruan, apakah kau benar-benar ingin pergi? Yun Fan tidak menyerah. Dai Chen, kami tidak tahu harus berbuat apa saat bertemu. Semua perjamuan akan berakhir. Di masa depan, saat kau memiliki cukup kekuatan untuk melintasi dunia, kau akan dapat berjalan keluar dari kota. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yun Fan menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, kakak seperguruan, aku tidak akan kehilangan mukamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat diriku kuat. Saat waktunya tiba, lindungi Xiaodi, dan kemudian masuk ke dunia bersama kakak seperguruan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, jaga dirimu baik-baik. Ye Chen pergi, Luo Xiaodi dan Yun Fan berjalan sejauh 100 li, tetapi Jun berjalan sejauh 1000 li, mereka kembali ke kota yang hilang. Kita mau kemana sekarang? Fei Tianhu bertanya, mereka relatif tidak mengenal wilayah utara. Tahun ini, mereka semua berada di tepi wilayah utara, dan belum pernah keluar. Mereka tidak jelas tentang pola wilayah utara. Ambil langkah dan lihat langkahnya. Ye Chen tidak punya tujuan, dia hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi lebih kuat, jadi dia berencana untuk turun seperti ini, di mana dia berada. Setengah hari kemudian, Ye Chen dan Fei Tian Tiger sedang duduk di puncak gunung dengan seekor burung besar di atas api. Minyak dan air emas menetes ke bawah dan aromanya meluap. Fei Tian Tiger menjilati lidahnya, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Oke. Baiklah. Ye Chen menatap Fei Tian Tiger dengan jijik. Dia hanya merobek paha untuk dimakan, dan sisanya diberikan kepada Fei Tian Tiger. Fei Tian Tiger melahapnya, segera, hanya setumpuk tulang, lalu bersendawa, puas berbaring di tanah, setengah menyipitkan mata. Saat kamu kenyang, ayo pergi. Ye Chen meliriknya. Beristirahatlah. Lagi pula kita tidak terburu-buru untuk sampai di sana. Kata harimau terbang malas. Ye Chen mengangkat ekornya dan berkata, sekarang kau berani, bukan? Lepaskan, lepaskan. Aku juga orang kuat di lingkungan Yuanying. Apa kau ingin memberiku muka? Harimau Fei Tian sedang berjuang. Ye Chengang ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasakan ada bau aneh di langit. Dia mendongak dan melihat ada awan hitam di langit. Tepatnya, itu adalah sekelompok ki jahat, yang melonjak di udara. Ye Chen melempar harimau terbang ke satu sisi, dan harimau terbang itu jujur. Melihat ke langit, dia berkata, di mana roh jahat itu? Apakah ada iblis lagi? Ye Chen tidak berbicara, diam-diam menatap ke langit. Pada saat ini, gas iblis langit terus-menerus bergejolak, sebuah pintu dari langit keluar dari udara tipis. Pintu ruang angkasa, apakah benar-benar iblis yang datang? Harimau Fei Tian terkejut.
Ye Chen juga segera menemukan tempat untuk bersembunyi dan berkata, iblis surga telah muncul lagi. Bagaimana bisa muncul di sini? Pasti ada konspirasi. Cara lama jiwa. Di langit, setelah munculnya pintu ruang angkasa, serangkaian bayangan sihir muncul, semuanya memancarkan roh jahat yang kuat. Ada 20 atau 30 iblis. Kekuatan yang pertama sangat kuat, yang tidak dapat diperkirakan dengan kekuatan Ye Chen saat ini. Kekuatan iblis lainnya berada di sekitar lantai pertama dan kedua alam Yuanying, dan beberapa iblis lainnya telah melampaui tingkat kedua alam Yuanying. Barisan yang sangat kuat. Ye Chen terkejut. Semua iblis yang telah muncul sebelumnya semuanya berada di bawah alam Yuanying. Kali ini, ada begitu banyak iblis dalam keadaan bayi. Segera setelah iblis-iblis ini muncul, pintu ruang angkasa menghilang, dan ki jahat mereka mulai tertutup. Tidak ada gas sihir yang keluar, tetapi masih ada napas jahat di tubuh mereka. Pada saat ini, hitunglah dari kejauhan, yang pertama kali dilihat Ye Chen adalah jangkrik berdarah dingin di aula sihir. Jangkrik berdarah dingin bersama beberapa orang di aula sihir mendatangi iblis di depannya, membungkuk dan memberi hormat, berkata, saya telah melihat Raja Iblis. Aula manusia dan iblis begitu besar sehingga kami menunggumu di sini. Iblis pertama mendengus dingin. Begitu kami mengetahui bahwa orang dewasa akan datang, kami segera bergegas, tetapi orang dewasa itu kuat. Kami tidak dapat mengejar mereka. Iblis pertama mendengus dan berkata, saya mendengar bahwa gunung suci para protos telah digali. Ya, bahkan mayat orang kuat Mahayana dari para protos telah dipotong-potong. Jalan jangkrik berdarah dingin. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa? Iblis pertama sangat khawatir tentang Tao. Sue Leng Chan berkata, darah mayat itu kering dan tidak memiliki nilai yang besar. Tidak buruk untuk dimurnikan menjadi senjata. Tidak ada yang perlu ditemukan tentang sisanya. Dikatakan bahwa alis mayat itu kosong. Beberapa kekuatan besar di wilayah utara belum menemukannya untuk waktu yang lama. Itu benar. Itu adalah batu warisan terkuat dari Protos. Apakah kamu tahu dari mana tubuh itu berasal? Pewaris tertinggi di alam larangan ilahi Protos. Apa yang ada di alisnya dapat membuat orang mendapatkan alam terlarang Protos, dan itu juga merupakan alam terlarang dari 9 dewa. Bau darah jangkrik dingin itu berbicara, di dalam hati terkejut, berpikir, tidak heran kekuatan keluarga yang kuat itu begitu peduli untuk mencari begitu lama, mengambil benda itu pada akhirnya oleh siapa yang merampok. Apakah kamu punya petunjuk untuk anak itu di Dongyu? Setan pertama bertanya lagi. Blood Call Cicada berkata, kami sudah memeriksa selama setahun, tidak ada petunjuk, mungkin dia tidak berada di wilayah utara, ke wilayah selatan. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa bersantai. Aku akan memeriksanya sampai aku tahu di mana dia berada. Ada beberapa bagian daftar dewa padanya. Iblis pertama berkata dengan dingin. Ya, Blood Call Cicada dengan cepat mengangguk dan berkata, Raja Iblis, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti aku. Tuan sedang menunggu orang dewasa di dekat kota Suanyuan. Blood Call Cicada memimpin jalan dan membawa sekelompok iblis pergi. Ternyata aula manusia dan iblis berkolusi. Apa tujuan mereka? Ye Chen keluar, melihat Blood Call Cicada yang jauh dan orang lain memikirkannya. Itu pasti sesuatu yang meragukan dan berbahaya bagi umat manusia. Ayo pergi dan lihat. Fei Tian Tiger menjadi bersemangat dan akhirnya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen segera menindaklanjutinya, tidak lama kemudian, merasakan napas Blood Call Cicada dan yang lainnya menghilang di luar sebuah kota. Di luar kota Suanyuan, ada sebuah pegunungan. Ye Chen merasa bahwa Blood Call Cicada dan yang lainnya berada di pegunungan, tetapi dia tidak terburu-buru mengikutinya. Aula manusia dan iblis pasti telah menyiapkan pertahanan di sini. Begitu mereka mendekat, mereka pasti akan terdeteksi. Pada saat itu, dengan kekuatan lelaki tua itu, dia tidak akan pernah bisa menjadi baik. Kota Suanyuan. Ye Chen melihat nama kota di kejauhan dan langsung teringat pada keluarga Suanyuan. Aula manusia dan iblis berada di dekat kota Suanyuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Fei Tian Tiger bingung. Ye Chen berkata, itu pasti bukan hal yang baik. Dengan cara ini, jika kamu pergi ke pegunungan untuk menjelajah, targetmu kecil dan tidak mudah ditemukan. Kepala Flying Tiger menggeleng dengan suara berderak, berkata, aku tidak pergi.
Kamu pergi atau tidak? Ye Chen menatap Flying Tiger. Feitian Tiger menggigil dan berkata, kamu tidak ingin aku mati. Mereka begitu kuat sehingga aku harus mati. Jika kamu tidak pergi, kamu akan dilempar ke bawah. Ye Chen mengancam. Flying Tiger menundukkan kepalanya, dengan wajah tak berdaya berkata, kasihan aku. Berderit dan bengkok, Ye Chen langsung menendangnya. Feitian Tiger segera berubah menjadi anak kucing, menyembunyikan napasnya dan memasuki pegunungan untuk meminta informasi. Di pegunungan, ada beberapa sosok yang bersembunyi di pegunungan. Orang-orang ini mengawasi dengan waspada, dan mereka akan menyadari angin dan rumput. Seekor anak kucing putih berjalan perlahan di pegunungan, bukanlah seekor kucing, tampaknya sedang membuktikan dirinya adalah seekor kucing. Aku adalah binatang yang luar biasa, harimau terbang, yang berpura-pura menjadi kucing di sini. Sungguh memalukan harimau terbang sambil berjalan, dalam hati sambil memarahi. Dari mana kamu? Keluar dari sini. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di depan harimau terbang dan melambaikan rambutnya yang panjang. Harimau Feitian berpura-pura takut dan berlari cepat. Seorang pria berpakaian hitam di satu sisi berkata sambil tersenyum, kamu hanya mampu menakuti kucing liar. Di mana kamu? Kali ini aku mendengar bahwa kita akan menyerang kota Suanyuan, kata pria berpakaian hitam yang menakuti harimau terbang. Setahun yang lalu, seorang lelaki tua dari keluarga Suanyuan meninggal di Gunung Sensan. Dikatakan bahwa ada lelaki tua lain yang tidak dapat melakukannya lagi dan akan mati, jadi dia siap untuk menyerang keluarga Suanyuan. Harta karun keluarga Suanyuan sungguh menakjubkan. Ya, konon keluarga lama Suanyuan tidak tahu di mana mendapatkan pedang itu. Konon itu adalah senjata abadi yang sudah rusak. Peralatan abadi. Harimau Feitian tidak lari terlalu jauh. Mendengarkan percakapan antara kedua lelaki itu di kejauhan, dia mendengar kata, Xianqi, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat dan rambutnya terbalik. Di sebuah gua tersembunyi di pegunungan, lelaki tua itu dan iblis pertama duduk. Yang pertama berkata, pada masa kehancuran besar, keluarga Suanyuan adalah klan yang kuat. Leluhurnya bertarung dengan darah dan membunuh banyak musuh. Pedang Suanyuan itu sangat mengerikan. Bisakah kita benar-benar mendapatkannya kali ini? Kami telah mendengar berita yang sebenarnya. Seorang lelaki tua dari keluarga Suanyuan meninggal di Sensan setahun yang lalu, dan ada lelaki tua lainnya yang akan segera meninggal. Saat itu, tanpa mereka, kita akan dapat membunuh keluarga Suanyuan dengan satu gerakan. Lelaki tua itu mencibir. Baiklah, jika kamu bisa mendapatkan pedang Suanyuan, maka aula manusia dan iblis telah membuat prestasi besar. Keluarga iblisku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Yang pertama adalah jalan iblis surga. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, jika kita mendapatkan pedang Suanyuan, penguasa kuil berharap klan iblis surga dapat memberi kita keterampilan sihir. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis di masa kehancuran besar, kekuatan sihir rakyat dan aula iblis tidak lengkap. Oleh karena itu, aku berharap keluarga iblis surga dapat mempertimbangkannya. Keterampilan sihir tidak ada artinya. Jika kamu menginginkannya, aku dapat memberikannya kepadamu. Sebentar lagi, langit dan bumi akan kacau balau. Kami membutuhkan bantuan aula sihir rakyatmu. Pada saat itu, kamu akan berjasa, dan hanya masalah kata-kata untuk menginginkan keterampilan sihir. Tentu saja, orang tua murid sihir itu terus tersenyum. Flying Tiger meninggalkan pegunungan, datang ke kota Suanyuan, dan bertemu dengan Ye Chen. Apa yang kau dengar? Tanya Ye Chen. Flying Tiger berbaring di bahu Ye Chen, sambil membanggakan, berita besar itu luar biasa. Jangan bicara, katakan saja. Perkakas peri. Perkakas peri. Ye Chen menggigil, perkakas abadi apa? Feitian Tiger berkata dengan puas, berita semacam ini hanya bisa didengar oleh pamanku. Ternyata keluarga Suanyuan sangat buruk. Mereka bahkan memiliki bejana leluhur yang merupakan perkakas abadi yang rusak. Ini bukan hanya Ye Chen, tetapi juga jiwa tua itu. Apa arti perkakas abadi? Di dunia manusia, itu bisa tak terkalahkan, sebanding dengan yang abadi. Aula iblis manusia dan klan iblis surga adalah untuk perkakas abadi itu. Ye Chen langsung memikirkan hal ini. Ya, konon katanya leluhur tua keluarga Suanyuan akan meninggal.
Oleh karena itu, Aula Iblis Rakyat dan keluarga Iblis Surga bermaksud memanfaatkan api untuk menghancurkan keluarga Suan Yuan dan merebut peralatan abadi. Kata harimau terbang. Wajah Ye Chen menjadi bermartabat. Ini adalah peristiwa besar. Jika ada peralatan abadi, kita tidak bisa membiarkan iblis mengambilnya. Jiwa tua itu berkata dengan cemas. Ye Chen mengangguk, yang wajar saja. Dia harus menemukan cara untuk memberitahu keluarga Suan Yuan. Namun, dia tidak bisa menakuti ular itu dan memberitahu orang-orang iblis. Orang-orang dan aula iblis bahkan dapat mengetahui bahwa leluhur tua keluarga Suan Yuan akan duduk. Pasti ada mata-mata di rumah. Oleh karena itu, masalah ini harus dilakukan secara rahasia. Mari kita bicarakan di kota maju. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kota Suan Yuan. Ada sebuah istana besar di kota Suan Yuan, yang merupakan kebanggaan orang-orang di kota Suan Yuan. Orang-orang yang tinggal di sana telah menjaga kota selama beberapa generasi untuk melindungi kedamaian kota. Keluarga Suan Yuan pasti luar biasa pada saat itu. Mereka bahkan memiliki peralatan abadi, tetapi sekarang tampaknya telah menurun. Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Hun Laodao, selama Perang Dunia Pertama periode runtuhnya kesombongan, banyak keluarga besar dipukuli dan dilumpuhkan. Mereka mencoba yang terbaik untuk pulih dari beberapa era yang kacau. Saya pikir keluarga Suan Yuan juga sama. Ye Chen mengangkat matanya dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Matanya tiba-tiba cerah, mulutnya menunjukkan senyum, dan kemudian melangkah maju. Tuan Suan Yuan, Anda sudah di sini. Silakan masuk. Pedang Suan Yuan memasuki restoran, asisten toko segera menyambut dengan hangat, membawa pedang Suan Yuan ke lantai 2 dekat jendela. Pemandangannya sangat terbuka. Meja ini unik untuk pedang Suan Yuan. Tidak ada seorang pun di kota ini yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan duduk di sana kecuali pedang Suan Yuan. Ini bukan hanya karena takut akan pengaruh keluarga Suan Yuan, tetapi juga semacam rasa hormat. Aturan lama, pedang Suan Yuan berkata dengan ringan. Baiklah, saya akan segera membawanya kepada Anda. Asisten toko itu membersihkan meja dan berlari pergi. Setelah beberapa saat, dia membawakan sepanci anggur dan beberapa hidangan anggur. Ini adalah hidangan favorit pedang Suan Yuan. Pedang Suan Yuan suka minum sendirian. Sambil minum, dia melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan. Dia pikir itu semacam kesenangan. Saudaraku, sepertinya tidak ada kursi kosong di lantai 2. Saya tidak tahu, bolehkah saya meminjam kursi? Seorang pria muda dengan kucing putih di bahunya muncul di depan pedang Suan Yuan dan berkata sambil tersenyum. Pedang Suan Yuan melirik pemuda itu. Meskipun pemuda itu tidak mengeluarkan sedikit pun napas, pedang Suan Yuan secara naluriah merasa bahwa pemuda itu tidak sederhana, jadi dia berkata sambil tersenyum, semua teman di dunia, tentu saja, Anda bisa. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tangannya dan tertawa, lalu duduk. 5 kecil, sebotol anggur lagi. Pedang Suan Yuan memanggil. Setelah beberapa saat, bartender membawa sebotol anggur lagi. Dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Di masa lalu, Suan Yuan Jian selalu minum sendirian. Dia jarang melihat minum bersama orang lain. Dia merasa aneh. Temanku, kamu bukan dari kota Suan Yuan, kan? Pedang Suan Yuan membuat gerakan tolong, memberi isyarat kepada Ye Chen untuk membantu dirinya sendiri, dan berkata dengan senyum tipis. Ye Chen berkata sambil tersenyum, memang, saya lewat sini, dan saya kecanduan alkohol, jadi rasanya seperti minum 2 cangkir. Sepertinya teman juga pecinta anggur. Pedang Suan Yuan tertawa dan mengangkat gelasnya. Karena sangat pintar, itu takdir. Aku tidak tahu apa yang kamu sebut pedang Suan Yuan. Ye Chen juga mengangkat gelasnya, dan keduanya minum bersama. Kemana kamu pergi, Saudara Ye? Pedang Suan Yuan bertanya sambil tersenyum. Ye Chen melihat keluar jendela dan berkata, mengembara di seluruh dunia, di mana menghitung di mana. Saudara Ye akan bebas dan bebas. Pedang Suan Yuan sedikit iri. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, terkadang, kita tidak bisa hanya melihat permukaannya, seperti dunia ini, terlihat tenang dan damai, tetapi sebenarnya, arus bawah bergolak. Tidak ada yang tahu kapan, arus bawah itu akan menimpanya. Pedang Suan Yuan bingung, namun, perkataan Ye Chen tidaklah tidak masuk akal.
Ia berkata sambil tersenyum, Saudara Ye benar. Anda harus waspada terhadap bahaya di masa damai. Ya, ini tidak benar. Tepat di luar kota Suanyuan, aku hampir berkelahi dengan orang-orang di Aula Iblis dan manusia. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari kota Suanyuan, jadi aku lolos dari perampokan. Ye Chen tersenyum, tidak membocorkan berita tentang berita di luar Aula Iblis kota Suanyuan kepada pedang Suanyuan. Ye Chen percaya bahwa selama pedang Suanyuan tidak bodoh, dia akan bisa waspada. Bagaimana mungkin ada orang di Aula Iblis di luar kota Suanyuan? Ini jelas salah. Benar saja, wajah pedang Suanyuan sedikit kaku, dan dia berkata, ada seorang pria di Aula Iblis di luar kota Suanyuan. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, yang pertama adalah jangkrik dingin berdarah. Aku berfoto dengan mereka dan merasa bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka tidak mengejarnya. Sepertinya ada sesuatu yang lebih penting. Ketika Suanyuan Jian mendengar ini, dia segera berdiri untuk mengepalkan tangan Ye Chen dan berkata, Saudara Ye, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Saya minta maaf untuk permisi. Keluarga Suanyuan saya berutang budi besar kepada Anda. Saya mengundang Anda untuk minum lain waktu. Pedang Suanyuan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, dia meninggalkan restoran. Ye Chen melihat pedang Suanyuan menghilang di jalan. Dia menyesap anggur dan tertawa. Pedang Suanyuan pasti telah memberitahu keluarga tentang berita itu. Jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen menghabiskan anggur dan sayuran dan berkata sambil tersenyum, pedang Suanyuan ini cukup bagus. Dia adalah teman yang layak untuk dijadikan teman. Saya hanya berharap keluarga Suanyuan dapat lolos dari bencana ini kali ini. Untuk masalah ini, Ye Chen juga tidak berdaya, dengan kekuatannya, tidak dapat mengubah hasil dari semuanya. Karena Aula manusia dan iblis telah bergandengan tangan, mereka pasti telah mengirim kehadiran yang kuat untuk mengalahkan keluarga Suanyuan. Oleh karena itu, kekuatannya di hadapan orang-orang ini sangat kecil. Keluarga Suanyuan, ayah Suanyuan Jian bergegas, langsung datang ke ruang belajar di halaman. Kepala keluarga Suanyuan saat ini, Suanyuan Kong, melihat kegugupan putranya dan berkata, Ayah, aku mendengar berita bahwa orang-orang di Aula Iblis sedang berada di kota Suanyuan. Suanyuan Kong mendengarkan, hanya melihat pedang Suanyuan, berkata, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Seorang teman mengatakan kepadaku bahwa dia telah bertemu dengan orang-orang di Aula Iblis. Kendo Suanyuan. Kong sangat tenang berkata, orang-orang dari Aula Iblis muncul, ada yang membuat keributan, ini bukan pertama kalinya muncul. Ayah, tidakkah menurutmu aneh melihat Aula manusia dan iblis kali ini? Bagaimana mungkin Suanyuan Kong begitu tenang? Suanyuan Kong masih berkata dengan ringan, menurutmu apakah orang-orang Aula Iblis akan menyerahkannya kepada kita? Pedang Suanyuan tampak tenang dan tak tertandingi. Suanyuan Kong, yang tampak acuh tak acuh terhadapnya, sangat bingung dan berkata, Ayah, kita harus waspada apapun yang terjadi. Jangan beritahu siapapun tentang itu, jangan mengetahuinya. Suanyuan Kong memperingatkan. Mengapa? Pedang Suanyuan sama sekali tidak mengerti. Suanyuan Kong tidak menjawab pedang Suanyuan, tetapi berkata, apakah kamu mengingatnya? Aku ingat. Pedang Suanyuan mengangguk tanpa daya. Baiklah, kamu bisa keluar dari sini. Suanyuan Kong tidak memperhatikan pedang Suanyuan, mengambil buku kuno untuk dibaca. Pedang Suanyuan tidak punya pilihan selain pergi. Dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya tidak peduli tentang itu. Tampaknya dia tidak peduli sama sekali. Sehari kemudian, aku khawatir leluhurku akan mati dalam 2 hari ini. Di aula pertemuan keluarga Suanyuan, sosok Suanyuan menunjukkan warna khawatir. Di aula pertemuan, ada 9 orang, termasuk Suanyuan Kong dan ibu kota kuno Suanyuan. 6 lainnya adalah pilar keluarga Suanyuan. Namun, mereka semua sudah tua. Setahun yang lalu, insiden Sensan menyebabkan keluarga Suanyuan kehilangan seorang Taizu, yang merupakan sosok fosil hidup. Ia hidup selama ribuan tahun dan hanya memiliki sedikit umur. Jadi ia memilih untuk menjelajah ke Sensan dan ingin melakukan upaya terakhir. Namun tidak menyangka, harta karun itu tidak sampai sedikit, seluruhnya jatuh di Gunung Suci. Hari ini, leluhur besar keluarga Suanyuan lainnya memiliki banyak Souyuan. Namun, 1 tahun yang lalu,
ia mengetahui berita bahwa saudaranya telah jatuh dan gagal melewati celah gunung. Akibatnya, ia menderita luka-luka di jalan dan tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, ia harus duduk terlebih dahulu. Sekarang, orang-orang dari keluarga Suanyuan sedang terburu-buru. Jika bahkan leluhur tua ini akan meninggal, maka keluarga Suanyuan akan kehilangan pilar yang kuat, dan seluruh keluarga mungkin menghadapi bencana besar. Selama periode kehancuran besar, keluarga Suanyuan lahir, yang mengejutkan dunia. Pedang Suanyuan membunuh iblis dan setan, yang membuat semua ras utama takut. Saat ini, keluarga sedang merosot dan kejayaan keluarga Suanyuan tidak ada di sana. Namun, dengan pedang Suanyuan itu, tidak ada yang mau menyinggung dengan mudah. Namun, jika leluhur lama keluarga Suanyuan duduk, dan keluarga Suanyuan kehilangan kekuatan tempurnya yang paling kuat, semua ini akan menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Suanyuan khawatir. Masalah ini tidak dapat diungkapkan. Ini harus dirahasiakan sepenuhnya, jika tidak, keluarga Suanyuan saya akan berada dalam masalah besar. Seorang lelaki tua dari klan yang sama sangat penting. Perumah tangga, apa pendapatmu tentang ini? Tanya seorang lelaki tua. Suanyuan berkata dengan hampa, tentu saja, itu tidak boleh disebarluaskan. Kita harus merahasiakannya. Sekarang, hanya 9 dari kita yang tahu tentang rencana leluhur tua itu. Jika ada yang membocorkannya, tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak akan melepaskannya. Namun, masalah ini tampaknya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Setelah keesokan harinya, peristiwa tentang rencana leluhur tua keluarga Suanyuan itu tersebar ke seluruh kota, dan semua orang mengetahuinya. Rencana leluhur tua keluarga Suanyuan itu akan direbut. Itu adalah karakter fosil yang hidup. Dia kuat, tetapi tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun. Sayang sekali, para biksu di seluruh kota Suanyuan berbicara berturut-turut. Beberapa orang memandang dengan dingin, yang lain mencibir, dan beberapa merasa kasihan. Kota Suanyuan dijaga oleh keluarga Suanyuan. Jika orang sekuat itu hilang, apa yang harus kita lakukan jika bencana datang? Ada badai di kota ini. Ye Chen berdiri di restoran dan menyesap anggur. Fei Tian Tiger berkata, menurutmu, apakah berita ini disebarkan oleh keluarga Suanyuan, atau oleh iblis yang dibebaskan? Mendengar ucapan itu, Ye Chen terdiam. Kakak Ye, pada saat ini, pedang Suanyuan muncul di samping Ye Chen, wajahnya tampak agak jelek, langsung meneguk anggur, dan meneguknya dengan ganas. Ye Chen menatap pedang Suanyuan, tidak berbicara. Keluarga Suanyuan memiliki hal seperti itu, suasana hati pedang Suanyuan secara alami tidak baik. Sialan, sungguh merepotkan pedang Suanyuan minum anggur, meninju meja anggur, menggertakkan gigi karena marah. Ye Chen duduk di seberang pedang Suanyuan dan minum secangkir dari dirinya sendiri. Dia berkata, Suanyuan, jika berita itu menyebar, keluarga Suanyuan pasti memiliki pengkhianat. Aku tidak menyangka keluarga Suanyuanku memiliki penjahat. Benar-benar penuh kebencian. Pedang Suanyuan juga ingin mengerti, tetapi tidak ada yang tahu siapa pengkhianat itu. Ye Chen berkata, keluarga Suanyuan harus bersiap dengan baik untuk itu. Aula Iblis Rakyat dan klan Iblis Surga sama-sama tamak. Begitu mereka mendapatkan berita yang tepat, mereka pasti akan mulai. Pada saat itu, orang-orang di kota ini akan menderita. Aku tidak tahu mengapa, ayahku begitu acuh tak acuh terhadap masalah ini sehingga dia tampaknya tidak percaya bahwa orang-orang dan setan menyerang kita sama sekali. Pedang Suanyuan menyesap anggur lagi dan mengeluh. Ketika Ye Chen mendengar pidato itu, dia sedikit terkejut bahwa ada hal seperti itu di dalam hatinya. Anehnya sebagai kepala keluarga Suanyuan, jika dia menghadapi hal seperti itu, dia harus menganggapnya sangat penting. Mengapa ini? Sepertinya ada yang salah dengan itu. Jiwa sudah tua dan jalannya berat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Apa yang dipikirkan kepala keluarga Suanyuan? Saat ini, keadaan masih sangat tenang. Leluhur tua keluarga Suanyuan hampir meninggal. Tidak hanya menyebar di kota Suanyuan, tetapi juga menyebar di bagian timur wilayah utara dalam waktu singkat. Gerbang binatang buas kerajaan, gerbang pedang dewa, dan beberapa keluarga semuanya mendapat berita. Gerbang Yuhu, gerbang pedang dewa, dan beberapa keluarga di bagian timur wilayah utara semuanya menderita kerugian besar setahun yang lalu.
Mereka semua kehilangan leluhur mereka yang hidupnya akan segera berakhir. Namun, akar mereka tidak dapat digoyahkan. Sekarang, keluarga Xuanyuan tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu. Semua kekuatan ini waspada. Mereka semua mengirim beberapa orang untuk menyelidiki situasi sebenarnya dan memastikannya lebih lanjut. Gerbang binatang buas kerajaan terletak di sebuah cekungan besar di bagian timur wilayah utara. Di cekungan ini, burung dan binatang buas yang ganas ada di mana-mana. Banyak orang duduk di burung dan binatang buas yang ganas dan mengendalikan orang-orang besar ini. Di sebuah istana besar yang dibangun dalam bentuk binatang buas raksasa, ada beberapa orang yang duduk di sana. Orang-orang ini kuat, seperti manusia buas. Mereka berpakaian bulu binatang buas. Mereka secara alami memancarkan semacam keganasan yang menakutkan. Telah dipastikan bahwa leluhur tua keluarga Xuanyuan akan duduk. Itu adalah berita yang dapat dipercaya. Berita seperti itu telah disebarkan oleh keluarga Xuanyuan, menunjukkan bahwa ada hantu internal di keluarga Xuanyuan. Pria yang duduk di atas istana berkata sambil tersenyum. Apa yang harus kita lakukan jika leluhur tua keluarga Xuanyuan duduk? Pasti ada banyak orang di keluarga Xuanyuan. Pedang Xuanyuan begitu kuat sehingga semua orang menginginkannya. Kita tidak bisa melakukannya, tanya Xishan. Tentu saja kita akan melakukannya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, aula manusia dan iblis telah berada di sekitar kota Xuanyuan, dan kita iri pada keluarga Xuanyuan. Jika pedang Xuanyuan direbut oleh orang-orang itu, bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Seorang pria kuat berkata dengan suara kasar. Binatang Yutian, kepala gerbang binatang kerajaan, mengangguk dan berkata, karena semua orang sudah mulai, akan sangat disayangkan jika kita tidak melakukannya. Perhatikan baik-baik pergerakan keluarga Xuanyuan dan kekuatan lainnya. Begitu anggota keluarga Xuanyuan lama menghilang, kita akan menunggu kesempatan untuk bergerak. Gerbang Pedang Ilahi. Di bagian timur wilayah utara, sebuah gunung seperti pedang raksasa menukik ke langit, seolah-olah akan menembus langit. Ini adalah gerbang pedang ilahi, gerbang klan yang kuat di timur wilayah utara. Pedang Xuanyuan memiliki banyak hubungannya dengan itu. Itu tidak dapat jatuh ke tangan iblis dan gerbang binatang kerajaan. Itu harus berada di bawah kendali sekte pedang ilahi. Di aula kuno gerbang pedang ilahi, kepala gerbang pedang ilahi adalah Ni Fengdao. Tentu saja, kami adalah yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang Xuanyuan. Di aula kuno, seorang lelaki tua berkata, kami telah mendapatkan informasi yang akurat. Para leluhur keluarga Xuanyuan mungkin akan duduk dalam 2 hari ke depan, jadi kami harus mulai bertindak sekarang. Selama para leluhur tua keluarga Xuanyuan duduk, orang-orang dari keluarga Xuanyuan sama sekali tidak dapat menahan serangan kami. Pedang Xuanyuan mudah didapatkan. Seorang tetua mencibir. Agar aman, mungkin Anda dapat meminta Mahaguru untuk bergerak. Seorang tetua berkata dengan hati-hati. Di luar kota Xuanyuan, baik lelaki tua maupun iblis yang dipimpinnya agak berdarah dingin. Awalnya, hanya mereka yang tahu bahwa leluhur tua keluarga Xuanyuan akan mati. Sekarang berita itu telah menyebar, dan pasukan lainnya harus siap untuk bergerak. Menurut situasi saat ini, daya saingnya sangat kuat. Sekte Pedang Dewa dan Sekte Yuhu di bagian timur wilayah utara tidak lemah. Jika ada beberapa keluarga pertapa, harapan kita untuk merebut pedang Xuanyuan sangat kecil, jadi kita masih membutuhkan orang-orang kuat dari klan iblis untuk bertarung. Wajah lelaki tua itu tampak jelek. Iblis pertama bersenandung, aula sihir kalian juga terlalu ceroboh, sekarang semua orang mengetahuinya. Sekarang iblis tidak dapat menggunakan kekuatan iblis untuk menekan mereka. Lelaki tua itu juga kesal. Di kota Xuanyuan, Ye Chen sedang berjalan di jalan. Dalam 2 hari terakhir, kota ini telah membicarakan tentang urusan keluarga Xuanyuan. Jelas, ada lebih banyak orang di kota itu. Sampai sekarang, keluarga Xuanyuan tidak waspada. Apa yang mereka lakukan? Apakah menurutmu dengan kekuatan pedang Xuanyuan, kamu tidak takut pada kekuatan apapun? Ye Chen berpikir. Orang-orang egois, dan hal favorit mereka adalah bertarung satu sama lain. Aku rasa bukan hanya aula rakyat dan iblis, tetapi juga gerbang pedang dewa, Yuemon, dan kekuatan keluarga itu juga mengincar keluarga Xuanyuan. Kata jiwa tua itu. Ye Chen menghela napas dan berkata,
Ya, keluarga Suan Yuan sekarang adalah sepotong lemak. Siapa yang tidak ingin mengunyahnya? Menurut situasi ini, keluarga Suan Yuan terlalu sombong atau punya rencana lain. Jiwa tua itu berpikir sejenak dan berkata, rencana lain. Ye Chen bergerak dalam hatinya dan terdiam. Keluarga Suan Yuan. Di kuil tua, suasananya suram. Mata kosong Suan Yuan menyapu penonton dan berkata dengan dingin, hanya sedikit dari kita yang tahu berita tentang leluhur tua yang duduk. Mengapa berita itu bocor begitu cepat? Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Mereka semua adalah orang tua dari keluarga Suan Yuan, jadi tidak mungkin menyebarkan berita itu. Sekarang kuncinya adalah bersiap, begitu leluhur benar-benar duduk, kalau ada yang memanfaatkan api itu, kata seorang lelaki tua,